warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Muhammad Faredi dari kelompok 7. Di sini saya akan menampilkan video proyek pembelajaran terkait kondisi negara-negara di Asia Tenggara pada masa Perang Dunia ke-1. Nah, di sini saya tidak sendirian, tentu saya bersama teman-teman saya. Baiklah, langsung saja ke videonya. Baik, sebagai materi pertama pada pembahasan kita kali ini yaitu peran negara-negara di Asia Tenggara pada Perang Dunia I. Secara keseluruhan, meskipun sebagian besar negara-negara di Asia Tenggara tidak langsung terlibat dalam pertempuran besar pada Perang Dunia I, namun mereka tetap mendukung upaya perang melalui sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, di mana sumber daya alam itu menjadi pemasok bahan makanan dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada pelaku-pelaku perang pada Perang Dunia Pertama. Selanjutnya itu orang-orang dari negara-negara di Asia Tenggara diambil menjadi pegawai-pegawai pabrik sebagai buruh untuk menyediakan segala kebutuhan-kebutuhan perang. Selanjutnya juga orang-orang dari negara-negara di Asia Tenggara diambil menjadi prajurit oleh negara-negara yang berada dalam konflik. Di samping itu, wilayah Asia Tenggara juga menjadi lokasi strategis di mana negara-negara yang mengalami konflik mereka menyusun strategi di daerah atau di wilayah sekitaran negara Asia Tenggara. Baiklah, di sini saya sebagai materi kedua. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai kondisi politik dan ekonomi negara-negara Asia Tenggara pada masa Perang Dunia I. Yang pertama itu kondisi politik pada masa Perang Dunia I pada tahun 1914 sampai 1918. Kondisi politik di negara-negara Asia Tenggara sebagian besar berada di bawah kendali kekuasaan kolonial Eropa. Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Indochina dikuasai oleh negara-negara seperti Belanda, Inggris, Prancis, Amerika Serikat. Nah, selama perang, meskipun terjadi ketegangan di Eropa, kontrol kolonial terhadap wilayah-wilayah ini tetap kuat. Pemerintah kolonial di Asia Tenggara fokus pada penyediaan sumber daya alam dan tenaga kerja untuk mendukung upaya perang. Di sisi lain, meskipun tidak ada pemberontakan besar selama periode ini, perang menyebabkan munculnya kesadaran politik yang lebih tinggi di kalangan sebagian masyarakat pribumi pada masa itu, yang secara perlahan mulai mendorong gerakan-gerakan nasionalisme. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Pada masa Perang Dunia I, kondisi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh kebutuhan negara-negara penjajah terhadap sumber daya alam dan bahan mentah untuk mendukung upaya perang. Negara-negara seperti Belanda, Inggris, Prancis memanfaatkan wilayah Asia Tenggara sebagai pemasok utama komoditas penting seperti karet, minyak, rempah-rempah, dan timah. Sektor-sektor ekonomi seperti pertanian dan perkebunan yang dikelola oleh pihak kolonial mengalami lonjakan permintaan, tetapi keuntungan tersebut lebih banyak dinikmati oleh pengusaha kolonial dan tidak banyak dirasakan oleh penduduk lokal. Pekerja pribumi seringkali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi buruk di perkebunan tambang, sementara hasil produksi tetap dieksploitasi untuk mendukung ekonomi negara penjajah. Jangan emot itu, Ibnu jangan emot, diam. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu tentang pengaruh Perang Dunia Pertama di Asia Tenggara. Itu ada pengaruh sosial dan budayanya, yaitu pengaruh Oh my god, what is that? yang sangat Oh my god, what is that? keterlibatan. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya.
kelapa. Anda ingin berusaha. Musuh terlihat. Sabar. Maju, maju, maju. Kerja bagus. Oke, baiklah teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang pengaruh sosial dan budaya Perang Dunia Pertama di Asia Tenggara. Nah, yang pertama yaitu perubahan struktur sosial. Perang Dunia mempercepat perubahan dan struktur sosial di Asia Tenggara. Di beberapa negara seperti di Indonesia kita ini, yang satu itu merupakan kolonial Belanda. Dari Filipina atau kolonial AS. Banyak yang direkrut untuk bekerja di sektor militer, ekonomi yang mendukung perang. Hal ini memberikan pengalaman untuk pekerja-pekerja perempuan yang untuk memasuki di dunia kerja, terutama sektor industri dan pelayanan yang sebelumnya didominasi oleh lelaki. Dan yang kedua yaitu peningkatan nasionalisme. Nah, Perang Dunia Pertama menumbuhkan rasa ketidakpuasan terhadap kekuasaan kolonial. Keterlibatan dalam perang meskipun terbatas meningkatkan kesadaran akan ketidakadilan kolonial dan mempercepat perkembangan gerakan. Kedua yaitu pengaruh budaya Barat. Pengaruh budaya Barat semakin kuat setelah Perang Dunia Pertama, meskipun Asia Tenggara sudah terpengaruh penjajahan Barat sebelum perang. Namun, selama mulai menyebarnya lebih luas, di samping itu teknologi dan media massa Barat mulai lebih banyak mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Misalnya melalui film, musik, dan sastra yang semakin dikenal. Nah, baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalam.